الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun kama amara Allah ta'ala fi kitabihi al-karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita adalah kumpulan dari masa. Kita akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan bagaimana cara kita menggunakan masa. Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu surat yang menurut Imam Syafi'i, seandainya Allah tidak menurunkan surat lain selain surat itu, maka itu sudah cukup bagi manusia. Apa itu? Surah Al-Asr. Maka pada kesempatan yang singkat ini Al-Fakir ingin menyampaikan kesimpulan saya dari hikmah apa yang kita petik dari surah Al-Asr, yaitu 8 mutiara hikmah dari surah Al-Asr. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengawali ayat ini dengan sumpah wal asr. Kenapa ini disebut sumpah? Karena harokatnya kasrah. Seandainya harokatnya dhammah, maka wawunya dibaca dan. Wal asru, dan waktu. Wal asri, demi waktu. Para ulama ahli tafsir berbeda pendapat tentang apa yang dimaksud dengan al-asr. Terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, sebagian ulama menafsirkan wal asr di sini artinya demi waktu. Maka penting bagi kita untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Ada 2 nikmat yang sering dilupakan oleh manusia, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Kita akan dinilai baik oleh Allah seandainya kita menggunakan waktu secara baik, dan kita akan dinilai buruk oleh Allah seandainya kita mengisi waktu kita dengan keburukan. Maka ketika kita ingin mendapatkan kemuliaan dari sisi Allah, maka kita harus mengisi waktu-waktu kita dengan kemuliaan, kebaikan dan keberkahan dari Allah akan menimpa kita semuanya, dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, penafsiran para ulama, ada yang mengatakan bahwa wal asr di sini artinya demi waktu asar. Ada apa dengan waktu asar? Al-Imam An-Nawawi, ulama Banten, Syekh Nawawi Al-Bantani, menulis dalam kitab tafsirnya, Tafsir Marah Labid, Tafsir Al-Munir, bahwa waktu asar adalah waktu di mana semua orang kembali ke rumah masing-masing. Orang yang dari pasar kembali ke rumahnya,
orang yang dari sawah ladang kembali ke rumahnya, orang yang dari perniagaan kembali ke rumahnya. Apapun yang dilakukan orang untuk mencari penghasilan, mereka semua kembali ke rumahnya. Artinya apa? Kita harus ingat bahwa sampai kapanpun kita melangkah, tujuan akhir kita pasti dibatasi oleh yang bernamanya kematian. Maka orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat mati, lalu mempersiapkan bekal untuk menjemputnya. Mati tidak bicara masalah usia. Banyak orang yang usianya sampai 80-90 tahun masih segar, tapi ada yang cucunya baru 5 tahun, 6 tahun meninggal. Sebelum lebaran murid saya di salah satu sekolah meninggal, kelas 10 SMA. Gak ada yang bicara masalah umur, gak ada yang bicara masalah jabatan. Yang kaya mati, yang miskin mati, berpangkat mati, tak berpangkat pun mati. Pelajaran kedua dari surah Al-Asr, siapkan mati. Siapkan diri kita untuk menjemput yang namanya mati. Dirahasiakannya mati menjadi peringatan buat kita agar kita selalu bersiap-siap, agar ketika maut menjemput kita dalam keadaan terbaik. Yang ketiga, penafsiran para ulama wal asr. Apa al-asr di situ? Artinya sholat asar. Sholat asar itu disebut dalam Al-Quran dengan sebutan khusus, hafizu salawatikum wassalatil wusta. Allah menyebutkan kita untuk menjaga salat-salat kita, tapi salat asar disebutkan secara khusus, wassalatil wusta, dan salat asar menunjukkan kemuliaan salat asar. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan, barang siapa yang meninggalkan salat asar, maka terhapuslah seluruh amal ibadahnya. Nauzubillah min dzalik. Khususnya bagi kita yang pulang sekolah jam 3.30, maka kita sempatkan sholat asar dulu, maka baru kita pulang ke rumah kita masing-masing. Yang keempat, ayat keduanya, Allah mengatakan innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Para ulama terbagi menjadi dua pendapat. Yang pertama mengatakan bahwa insan di situ hanya orang kafir. Orang kafir saja yang merugi. Tapi mayoritas ulama mengatakan sesungguhnya semua manusia, baik itu orang kafirnya kah, baik itu orang yang Islamnya kah, berimankah, bertakwakah, semuanya bisa merugi. Kenapa? Karena di ayat ketiganya ada istisna, ada pengecualian. Maka karena ada pengecualian, maka semua manusia tanpa kecuali akan berpotensi mengalami kerugian. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Kita sebagai manusia harus mengupayakan diri kita terhindar dari segala macam kerugian, baik kerugian duniawi, apalagi kerugian yang sifatnya ukhrawi. Gak mungkin kita capek-capek sekolah 3 tahun lalu kita semuanya gak dapat apa-apa setelah kita sekolah, rugi. Gak mungkin kita ngajar capek-capek dari pagi, sore, siang, malam juga masih ngajar les juga, ngajar nasi juga, lalu gak dapat apa-apa, rugi. Gak mungkin kita capek-capek ngurus anak, ngurus istri, lalu kita gak dapat apa-apa dari ngurus anak dan ngurus istri itu, kecuali bahkan pahala pun gak dapat. Nauzubillah min dzalik, rugi. Maka kita harus siapkan diri kita agar jangan sampai mengalami yang namanya kerugian. Yang kelima, Allah melanjutkan dengan istisna, illal ladzina amanu. Dalam kaidah dikatakan bahwa al-mustasna minhu, sesuatu yang dikecualikan darinya, selalu lebih qalil, lebih sedikit daripada yang pengecualian. Jadi semua manusia banyak, yang dikecualikan dikit. Maka yang dikecualikan itu pasti lebih sedikit daripada yang lainnya. Maka orang yang beruntung hanya sedikit di muka bumi ini. Berapa banyak orang yang belum memeluk agama Islam? Banyak, sedikit yang memeluk agama Islam. Dari yang memeluk agama Islam, berapa banyak yang konsisten dengan ajaran Islam? Sedikit. Maka kita harus mengamalkan yang namanya al-iman. Imanlah adalah mutiara.
Kalau kita mau tahu betapa berharganya mutiara itu, tanyakanlah kepada Bilal. Waktu dia ditimpa dengan batu yang sangat besar, lalu tidak ada yang keluar dari lisannya kecuali Ahad, Ahad. Allah yang Maha Satu, Allah yang Maha Satu. Dipaksa dia keluar dari agamanya, tidak ada yang keluar dari lisannya kecuali Ahad, Ahad. Kalau kita mau tahu betapa mulianya iman, tanyakan kepada Sumayyah, wanita yang dipaksa murtad, dipaksa menghina nabinya, tapi tidak ada yang keluar dari lisannya. Bahkan dia rela mati demi mempertahankan agamanya. Iman yang dapat membuat kita bertahan menghadapi ujian seberat apapun. Iman yang membuat kita bergerak untuk melakukan kebaikan, bahkan pengorbanan untuk agama, bangsa dan negara, bahkan untuk keluarga kita. Lalu yang ke-6, wa'amilus salihah, dan orang yang mengerjakan amal-amal saleh. Salihat bentuk jamak, karena amal soleh harus dilakukan sebanyak mungkin. Karena kita tidak tahu amal soleh mana yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah hitung-hitungan nama Allah. Saya kan udah sholat subuh pahalanya sekian, sholat zuhur, udah banyak pahala saya, berhenti ibadah. Alhamdulillah. Enggak boleh kita hitung-hitungan nama Allah. Walaupun dijelaskan dalam hadis, dalam ayat tentang keutamaan ibadah ini dan itu untuk memotivasi kita, bukan menyebabkan kita hitung-hitungan nama Allah. Karena kita harus menganggap bahwa amal kita sedikit supaya termotivasi untuk selalu beramal soleh. Yang ke-7, watawasau bil haqq, dan kita harus saling menasehati dalam kebenaran. 2 poin. Saling menasehati. Artinya bisa jadi di satu sisi kita dinasehati oleh orang lain, terima sebagai bagian dari kritik, dan itu adalah bukti kasih sayang. HP taruh, kantongin HP. Ketika khatib sedang ada di atas mimbar, tidak ada yang dikerjakan kecuali mendengarkan khatib khutbah. Bahkan ketika sahabat Nabi memainkan batu kerikil, apa kata Rasul? Faqad lagha, sia-sia. Pada Jumat kita tidak sia-sia dengarkan. Ini poin ke-7. Watawasau bil haqq. Kadang-kadang kita dinasehati, kadang-kadang kita perlu menasehati. Jangan kita biarkan teman kita larut dalam kekeliruan, kesalahan. Teman kita pacaran, ciuman, cipika-cipiki, bonceng sana sini, berduaan dengan yang bukan mahramnya, jelas mungkar, maksiat, nasihatin. Jangan sampai teman kita masuk neraka. Itu bukti kasih sayang kita. Bil haqq, dengan kebenaran. Artinya apa? Kita nggak boleh nasihatin orang dalam perkara yang sifatnya khilafiyah. Nggak boleh. Misalnya orang NU nasihatin Muhammadiyah, sholat pakai kunut, subuh pakai kunut. Nah, biasanya juga orang Muhammadiyah bilang, misalnya pakai hisab aja. Itu perkara khilafiyah. Perkara khilafiyah itu harus toleransi, lapang dada. Yang wajib kita nasihati itu bil haq, dalam perkara yang hak. Semua umat Islam sepakat ijma bahwa itu adalah kebenaran, baru kita nasihati. Watawasau bis sabr. Yang ke-8, bahwa ketika kita menasihati orang lain, bisa jadi kita akan ditolak nasihatnya. Disebut apa? Sok suci, sok alim, sok bener. Udah urusin diri lu aja sendiri, gak usah urusin orang lain. Dalam keadaan sulit seperti itu, yang dibutuhkan adalah sabar. Wasta'inu, ista'inu bis sabri was salah. Maka mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai orang yang mampu memaksimalkan waktu dengan sebaik-baiknya, menjaga iman kita, memperbanyak amal soleh kita, dan agar kita selalu menasihati dalam kebenaran dan menasihati dalam kesabaran. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bi jamalika wa kamalika ala sayyidil ubadi sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa taibati warham. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq
ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفينا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما أمر الله تعالى في كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله